Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali secara virtual di ruang Zoom ini. Semoga kita senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagaimana kabarnya anak EI hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh ini. Ya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon dipimpin. Silakan untuk dipimpin terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk doa. Sebelum memulai pelajaran ini, baiknya kita baca doa dulu dengan membacakan Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai. Dapat. Terima kasih untuk Johan yang sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya kita wujudkan rasa cinta tanah air kita sebelum kegiatan belajar dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Stop. Mohon izin untuk suaranya di-off-kan terlebih dahulu. Sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk mengambil posisi siap. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk kegiatan awal kita berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak EI yang Bapak banggakan, untuk kegiatan belajar hari ini kita akan mempelajari materi tentang eksponen atau bentuk pangkat. Materi eksponen ini Bapak sajikan dalam bentuk ILKPD, yaitu lembar kerja peserta didik dalam bentuk elektronik atau digital, dengan menggunakan aplikasi Widgerme ya. Ini aplikasi yang Bapak gunakan adalah aplikasi Widgerme. Nah, yang Bapak harapkan kalian bisa mempelajari materi eksponen khususnya dalam sifat-sifat operasi eksponen secara tuntas dan mendalam agar kalian bisa memahami materi eksponen dengan jelas
Berikut Bapak sampaikan tutorialnya dalam penggunaan ILKPD. Bapak sudah Nah, baik anak-anak EI sekalian, sebelum kita menggunakan ILKPD Widger untuk pembelajaran eksponen, alangkah baiknya kita memahami tutorial penggunaan WidgerMe sebagai ILKPD yang sudah Bapak buat. Silakan ditonton terlebih dahulu tutorial penggunaan ILKPD-nya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tutorial penggunaan ILKPD WidgerMe untuk materi eksponen. Nah, langkah pertama kita akses ILKPD dengan memasukkan link yang sudah Bapak berikan. Tinggal copy paste di browser yang ada di handphone, bisa menggunakan handphone maupun laptop. Nah, kita copy paste kan. Lalu nanti akan mengarahkan ke halaman WidgerMe. Nah, untuk akses kita akan menggunakan akun Google. Jadi kalian klik sign in with Google. Jadi semuanya menggunakan akun Google ya. Nah, jika sudah berhasil login, maka kalian akan masuk ke halaman ILKPD. Tapi sebelum mengerjakan ILKPD, kita harus merubah profil kita terlebih dahulu dengan mengklik bagian akun Google di bagian atas. Kita klik terlebih dahulu, lalu pilih account setting. Nah, di bagian akun setting ini kita tuliskan nama lengkap ya. Di sini misalkan kita tulis Ipan Faiza. Pakai nama saya aja, Pak. Ya, gunakan huruf kapital semuanya. Nah, jika sudah, kita klik save. Nah, jika sudah profil dilengkapi, kita back kembali ke halaman ILKPD. Nah, di halaman ILKPD ini terdiri dari materi latihan scan. Nah, berikut ini adalah tampilan judul. Nah, di sini ada materi pembukaan, yaitu kegiatan berdoa, dan di sampingnya diklik video. Di sini ada kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian klik agar kegiatan tersebut terselesaikan. Setelah itu di sini ada instruksi. Nah, di sini adalah tombol untuk mendengarkan instruksi pesan suara. Nah, nanti di sini kan diminta penjelasan tentang keadaan kalian, bisa mendeskripsikan keadaan kalian hari ini dengan menggunakan tulisan, ataupun kalian bisa merekodnya. Jadi bisa merekod atau bisa menjawab dengan menggunakan teks. Ya, ada apa, Raisya? Angkat tangan. Nah, setelah itu di sini ada materi kegunaan eksponen yang harus kalian tonton terlebih dahulu. Tinggal di apply. Ke bagian bawah di sini ada instruksi kembali dalam bentuk pesan suara. Kalian tinggal klik. Nah, di sini juga ada soal pilihan ganda yang harus kalian isi. Diskusi untuk pertanyaan, silahkan kalian jika ada. Nah, demikianlah tutorial penggunaan ILKPD pada aplikasi WidgerMe. Terima kasih, hatur nuhun. Nah, tutorial yang sudah disampaikan lewat tayangan YouTube, mungkin nanti kalian bisa mengulangnya kembali apabila masih ada hal-hal yang sifatnya masih menjadi pertanyaan. Sebelum kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ILKPD, nah Bapak akan memberikan terlebih dahulu soal pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum kalian menggunakan pembelajaran menggunakan ILKPD WidgerMe.
Nah, untuk Zoom, untuk link soal pretest dan link ILKPD akan Bapak bagikan di grup WA. Nah, silahkan dikerjakan untuk soal pretestnya. Setelah itu kalian mengerjakan ILKPD. Semangat terus untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, baik, kita lanjutkan untuk pembahasan materi. Kita akan membahas materi lanjutan ILKPD yang sudah kalian kerjakan. Mari kita bahas bersama. Bapak share dulu ILKPD yang tadi. Ya, sudah tampak ya. Ini LKPD yang tadi kalian kerjakan. Materi mengenai pangkat atau eksponen. Ini di sini ada instruksi untuk berdoa terlebih dahulu. Tadi kita pada kegiatan awal sudah melakukannya. Bapak himbau, Bapak ingatkan anak-anak Bapak untuk selalu senantiasa berdoa sebelum belajar atau sebelum melakukan aktivitas apapun. Dan mari kita tingkatkan rasa cinta tanah air kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai kebanggaan bangsa kita. Nah, di sini kita dengarkan dulu instruksi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tetap semangat untuk PJJ hari ini. Semangat terus, Pak. Kita jawab. Kita jawab. Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa, semangat selalu. Kita upload. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas materi mengenai apa lagi nih? Nah, di sini selanjutnya ada materi terkait kegunaan eksponen. Bapak harapkan kalian tadi sudah menonton materi kegunaan eksponen. Kita lanjutkan saja untuk instruksi yang selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui manfaat penggunaan eksponen, selanjutnya kita akan mempelajari materi terkait definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen yang digunakan untuk menentukan nilai eksponen dan menyederhanakan ekspresi dari bentuk eksponen. Nah, materi untuk belajar hari ini. Nah, materi yang pertama itu definisi eksponen. Bapak kira pengertian definisi eksponen tidak terlalu sulit dan kalian sudah bisa memahami pastinya. Yang namanya pada dasarnya perkalian bentuk eksponen itu merupakan perkalian berulang n faktor. Misalkan di sini 3 pangkat 6 berarti perkalian angka 3 sebanyak 6 kali. 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikalikan hasilnya 243. Begitupun untuk bilangan pokok, bilangan negatif sama. Negatif 5 pangkat 2 berarti 5. Negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25. Itu definisi eksponen. Nah, di sini ada beberapa soal. Kita harus mencocokkan. Kalian tadi Bapak kira sudah mencocokkannya. 2 pangkat 8 berapa? 256. Nah, ada kan? Terus 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berapa? 243. Nah, terus kalau 3 pangkat 6 berapa? 3 pangkat 6. Berarti 3 pangkat 5 dikali 3. 709 kita pasangkan. Ya, kita pasangkan. Nah, nanti kalian silakan untuk melanjutkannya. Nah, di sini materi selanjutnya tentang pangkat negatif. Di sini ada polanya, terus ada pembuktiannya. Maka didapat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Artinya begini, pangkat negatif bisa berubah menjadi pangkat pecahan. Ya, nanti pangkatnya berubah menjadi penyebut. Ketika sudah berubah menjadi penyebut, maka pangkatnya berubah menjadi positif. Contohnya 5 pangkat negatif 3 itu sama aja dengan 1 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 1 per 125. Nah, kita coba hitung. 5 pangkat negatif 4. Itu sama aja dengan
1/5 pangkat 4. Kita coba pangkatnya pakai ini, mau nggak dia? Nah, mau ternyata. Nah, berarti jawabannya 1/5 pangkat 4 itu sama dengan 1/625. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini ada pangkat pecahan. Pangkat pecahan berhubungan sekali dengan akar. A pangkat M per N itu sama aja dengan akar A pangkat M dari akar N. Jadi kita rubah dulu ya, nanti bentuk pecahan ke dalam bentuk akar, baru kita sederhanakan. Nah, kita contoh di sini ada contoh, ada soal. 5 pangkat 5/2 kita rubah ke dalam bentuk akar. Berarti nanti di sini kita kalau mau ditulis bersifatnya boleh, sifatnya apa? A pangkat M per N itu sama dengan akar A pangkat M akar N. Nah, berarti kalau 5 pangkat 5/2 ini artinya akar 5 pangkat 2, oh, maaf, salah. 5 pangkat 5 ya, M-nya kan N. Maaf, M-nya kan 5. Kita tulis di sini 5. N-nya di sini 2. Kita sederhanakan. Kalau akar 2 nggak perlu ditulis ya sebenarnya. Kalau akar lebih dari 2 baru ditulis notasinya. Berarti di sini sama aja dengan 5 dikali 625. Sama dengan 620. Akar dari 625 berapa? Akar 625. Sama aja dengan 25 kali 25. Berarti jawabannya 25, akar 5-nya tetap. Selanjutnya, kita beranjak ke materi selanjutnya tentang apa nih? Sifat-sifat pangkat bulat positif yang lebih kompleks. Di sini selanjutnya bilangan berpangkat dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan N. Maka pangkatnya tinggal dikalikan ya. Kita kalikan M kali N-nya langsung. Ini contoh di sini 25 X pangkat 3. 25 X pangkat 3 kita coba selesaikan. 25 X pangkat 3 ekuivalen dengan, nah berarti di sini kita rubah dulu. Nah, ini sama aja dengan, nah kita gunakan sifat bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali 25 kita rubah menjadi 5 pangkat 2 dikali X pangkat 5 pangkat 2, kita takut ada yang salah-salah. Sudah betul, X pangkat 3. Nah, berarti di sini bilangan berpangkat dipangkat, berarti 2-nya dikali 3. Berarti di sini 5 pangkat 6 dikali ini ada pangkat 1, 1 kali 3 X pangkat 3. Jadi jawabannya 5 pangkat 6 X pangkat 3. Nah, di sini selanjutnya di sini ada sifat pangkat bulat positif untuk perkalian bilangan berpangkat. Apabila bilangan pokoknya sama, misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya tinggal ditambah. Misalkan seperti ini, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 itu sama aja dengan 5, pangkatnya kita tambah 3 tambah 2, jadi 5 pangkat 5. Kita coba di sini untuk Pak, bagaimana kalau bentuknya pembagian? Nah, kalau perkalian itu ditambah pangkatnya, tapi kalau pembagian pangkatnya dikurang. Pangkat bagian pembilang dikurangi pangkat penyebut, gitu ya. Kita ke contoh. Nah, di sini ada soal 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5. Oh, ini bilangan pokoknya sama ini. Semuanya 4. Ya, ke samping berarti dikali, ke bawah operasinya dibagi. Kita kerjakan dulu yang ke samping. Boleh kita tulis dulu sini 4, 2 dikali 4,
5 dikali 4 min 3 dibagi 4 sama dengan bagi pangkatnya biar kelihatan 4 Jadi kita sederhanakan dulu bagian pembilang. Berarti operasinya dikali ya. Berarti karena ini bilangan pokoknya sama 4 kali 4 kali 4 berarti pangkatnya tinggal ditambah. Berarti 4. Di sini 2 ditambah 5 ditambah negatif 3. Kita kasih tanda kurung. Dibagi 4, 3. Nah yang ini semuanya pangkat ya. Terus sama dengan B. 4, 2 tambah 5 kurangi 3. Berapa? 4 ya. 4 dibagi 4, 3. Nah, berarti jawabannya. Nah, ini yang bagian pembilang sudah disederhanakan sehingga didapatlah 4 pangkat 4, sekarang dibagi 4 pangkat 3. Karena ini operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurang. Pangkat pembilang dikurangi pangkat pembilang berarti 4. 4 kurangi 3. Nah, berarti di sini empat ya. Berarti ini bisa langsung ketebak ya. 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 3 berarti pangkatnya dikurang. 4 kurangi 3 4 berarti 4 pangkat 1 maka hasilnya 4. Kita jawab di sini. 4, Pak. Upload boleh. Kalau mau direkam jawabannya juga. Nah, di sini ada soal lagi. Ini masih menyederhanakan. Misalkan di sini A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Maka nilai dari A pangkat 2, B pangkat 3 dibagi C. Kita kerjakan. Nah, tinggal kita substitusikan variabel yang sudah diketahui nilainya A, B, dan C ke dalam ekspresi bilangan berpangkat ya di sini. Berarti di sini A pangkat 2 kali B pangkat 3 per C sama dengan, kita masukkan, substitusikan. A-nya diganti dengan 2, berarti 2 pangkat 2 dikali B-nya berapa? B-nya 3. 3 pangkat 3. Itu kan? Dibagi C. C-nya berapa? 4. Pak, 2 pangkat 2 kan 4. Langsung kita bagi. Habis, sisanya berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Berapa, Pak? 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 27, Pak. Ada nggak 27? Oh, ternyata ada, Pak. 27. Kita jawab. Nah, selanjutnya. Di sini masih menyederhanakan menggunakan sifat penjumlahan dan sifat perkalian, sifat perkalian dan pembagian eksponen. Nah, kita selesaikan. Ini jawabannya berapa nih? Penasaran kan? Selesaikan di sini. Di sini ada 4. Nah, 4 ini kita rubah ya menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan. Ingat kan? Dipangkatkan 2x min 3. Ini paham kan 2 pangkat 2 dari mana? 2 pangkat 2 itu 4.
Tapi kita rubah menjadi bilangan berpangkat agar bilangan pokoknya sama. 2 dikali 2x pangkat min 3. Bagi 4 ini juga sama. Kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 min x. Nah, sekarang bilangan pokoknya sama. Berarti operasi ke samping dikali operasi ke bawah dibagi. Kita kerjakan dulu masing-masing ya. Sama dengan, nah bilangan berpangkat dipangkatin. Kayak tadi, A pangkat M pangkatin N, berarti pangkatnya dikali M kali N. Berarti ini kita kalikan 2 kali 2, berarti 4X. 2 kali min 3, min 6. Dikali ke samping, 2X min 3. Selanjutnya yang ini, 2 pangkat 2 kita tulis dulu aja. Nah, sekarang perhatikan, karena di sini bilangan pokoknya sama. Nah, bilangan pokok sama, operasinya dikali, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Di sini 4X kurangi 6, dikurang dalam kurung X min 3. Dibagi yang bagian bawah, 2 pangkat 2, ditambah dalam kurung. Nah, ingat ya, pastikan kalau terdapat beberapa suku, kita gunakan tanda kurung agar memudahkan dalam pengoperasian. Dapat tulis ke samping. Yang ini kita operasikan 4X dikurangi X, berarti 3X. Min 6, ini min ketemu min, jadi ini jadi plus. Jadi min 6 tambah 3. Jadi min 3. Dibagi yang ini 2 tambah 2, 4. Ini jadi min X. Nah, baru kita selesaikan sekarang dengan menggunakan sifat pembagian eksponen. Berarti pangkatnya dikurang 3X min 3 dikurangi 4 min X. Berarti 3X, nah ini kan, pastikan dulu nih. Dikalikan, berarti jadi plus 3X tambah X jadi 4X. Min 3, min 4, min 7. Jawabannya 4X min 7. Oh, ada yang salah, Bapak. Ini harusnya ditambah. Kok dikurang? Ini ditambah berarti ada yang salah tadi, Bapak. Nah. Iya, makanya kok nggak ada. Ya, kalau nggak nemu jawaban berarti ada yang salah. Gitu ya. Yang salahnya di mana? Oh, di sini nih. Ternyata ini tadi salah. Harusnya akan ditambah operasinya ya. Berarti di sini 2, 4X, ditambah X. Gitu ya, jadi 5X. Akan ditambah. Min 6 ditambah min 3. Jadi min 9. Dibagi ini 2 pangkat 4 min X. Gitu ya. Sekarang kita kurang baru 2 pangkat 5X min 9 dikurang 4 min X. Nah, ini negatif kita kalikan jadi positif. Berarti 2 5X tambah X jadi 6X. Ya, min 9 min 4 jadi min 13. Ada nggak jawabannya? Oh, ada ya. Hampir aja. Nah, yang terakhir nih, bagian terakhir kayaknya ini. Ini mengenai sifat pangkat bulat positif. Tentang perkalian dengan bilangan pokok yang berbeda. 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, kita bisa rubah menjadi pangkat bersama. 3 pangkat 5 dipangkatin 2. 3 pangkat 5, 15. 15 pangkat 2, 225. Sini pertanyaan. Nah, di sini ada soal. Di sini B pangkat 0 ya, B pangkat 0. Di sini materinya enggak.
A pangkat 0. Bilangan eksponen, bilangan ketika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1 ya. Ini berdasarkan pembuktian. Nih, jadi di sini contohnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1/4 pangkat 0, 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatin 0 sama dengan 1. Ini artinya 34A kuadrat dikali B pangkat 0. Hasilnya berapa? Nah, yang ini kita kuadratkan. 34 bisa nggak dirubah ke dalam bentuk eksponen? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti tetap 34 B pangkat 0. Berarti di sini 34A dikali berapa? Dikali 1 ya. B pangkat 0 itu 1. Berarti 34A pangkat 2 dikali 1 sama dengan 34A pangkat 2. Nah, itu jawaban. Nah, kita jawab negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 2 pangkat 2 pangkatnya sama. Berarti boleh kan kita kerjakan kayak gini. Negatif 3 2 pangkat 2 sama dengan di sini ada negatif 3 dikali negatif 2 pangkat 2. Jadi di sini negatif 3 kali negatif 2 berarti 6 ya. 6 pangkat 2. Nah, pangkat 2 hasilnya berapa? 36. Kita jawab. (36) Pak. Boleh. Nah, kita upload jawabannya. Nah, di akhir di sini ada pembahasan yang sudah Bapak buatkan video pembahasannya terkait ini menyederhanakan bentuk eksponen. Bapak ambil dari soal ujian nasional ya. Ini soalnya lebih kompleks. Bapak kira kalian tadi sudah menonton dan Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan soal-soal bentuk seperti itu. Nah, di sini sudah ada Diki, Badru, Tama, Mahesa, Agin. Ya, terima kasih. Nah, kita berikan penilaian terbaik untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan pemahaman sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita kasih jempolnya untuk kita. Nah, kita tutup ya dengan ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu. Nah, kalau sudah, nah bisa juga nanti di sini record. Tadi ada yang record juga sih, beberapa yang recordnya pertanyaan gitu ya. Nanti Bapak akan jawab, Bapak jawab di WhatsApp ya. Kalau sudah kita kumpulkan. Ya, terima kasih.